Bayangkan, seorang bule pirang dari Amerika, ateis seumur hidup, tiba-tiba masuk Islam dan menikah dengan wanita Indonesia. Lalu, di malam pernikahan, dia meraih tangan kecil putri tirinya yang berusia 6 tahun. Dan dengan mata berkaca-kaca, dia cium punggung tangan itu sambil bilang, "Assalamualaikum. Nak, Bapak janji jaga kamu selamanya." Anaknya kaget, mertuanya nangis diam-diam. Apa yang bikin bule ini berubah total? Tonton sampai akhir. Jangan scroll dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ethan Harper menatap keluar jendela pesawat yang mulai mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Langit sore itu berwarna oranye keemasan. Tapi pikirannya jauh dari keindahan itu. Dia adalah seorang insinyur sipil berusia 32 tahun dari New York. Dikirim oleh perusahaannya untuk memimpin proyek rekonstruksi setelah gempa bumi yang mengguncang wilayah itu beberapa bulan lalu. Ethan bukan tipe orang yang suka bepergian jauh. Hidupnya di Amerika sudah nyaman. Apartemen mewah di Manhattan, mobil sport, dan pekerjaan yang membayar mahal. Tapi akhir-akhir ini, semuanya terasa hampa. Malam-malamnya diisi dengan minum sendirian di bar, mencoba melupakan kegagalan hubungan terakhirnya dengan seorang wanita karir yang lebih sibuk daripada dia. Pesawat mendarat dengan lembut, dan Ethan langsung merasakan panas lembab yang menyambutnya begitu keluar dari kabin. Dia mengambil tasnya dan naik taksi menuju hotel di pusat kota. Sopir taksi, seorang pria parubaya dengan senyum ramah, mencoba mengobrol dalam bahasa Inggris yang patah-patah. "First time in Indonesia, sir. Yogyakarta. Very beautiful. Many temples. Good food." Ethan hanya mengangguk sambil menatap keluar jendela. Jalanan ramai dengan sepeda motor yang berlalu lalang seperti semut. Pedagang kaki lima yang menjajakan makanan di pinggir jalan, dan orang-orang yang tampak sibuk tapi santai. Ini berbeda sekali dengan Herrick Peacock New York yang dingin dan impersonal. Dia tiba di hotel kecil, tapi bersih di kawasan Malioboro. Check-in dengan cepat dan langsung mandi untuk menghilangkan capek perjalanan. Malam itu, dia tidur nyenyak. Mungkin karena jet lag, tapi mimpi buruk tentang kegagalan proyek masa lalunya membuatnya terbangun pagi-pagi. Pagi berikutnya, Ethan pergi ke lokasi proyek di sebuah desa pinggiran Yogyakarta. Timnya sudah menunggu. Beberapa insinyur lokal dan relawan dari organisasi non-pemerintah. Di sana, dia bertemu dengan Aisyah untuk pertama kalinya. Aisyah adalah koordinator relawan berusia 28 tahun. Seorang wanita muslimah yang mengenakan jilbab sederhana berwarna biru muda dan baju panjang yang praktis untuk bekerja lapangan. Matanya cerdas dan senyumnya hangat saat menyambut Ethan dengan jabat tangan yang kuat. "Selamat datang Mr. Harper. Saya Aisyah dari LSM Peduli Bencana. Kami siap bantu apa saja untuk rekonstruksi ini." Ethan terkejut dengan kefasihan bahasa Inggris Aisyah. Terima kasih. Panggil saja Ethan. Mari kita mulai survei lapangan." Mereka berjalan menyusuri desa yang masih porak-poranda. Rumah-rumah roboh, jalan retak, dan warga yang tinggal di tenda pengungsian. Aisyah menjelaskan situasi dengan detail. Gempa ini merusak banyak sekolah dan rumah sakit. Anak-anak di sini butuh tempat belajar lagi. Kami sudah distribusikan makanan dan obat-obatan. Tapi struktur bangunan harus kuat supaya tahan gempa berikutnya. Ethan mengangguk, mencatat di tabletnya. Dia terkesan dengan dedikasi Aisyah. Selama survei, mereka bertemu dengan seorang ibu tua yang kehilangan rumahnya. Ibu itu menangis sambil memegang tangan Aisyah. "Terima kasih, Mbak Aisyah. Kalau bukan karena kalian, kami sudah kelaparan." Aisyah membalas dengan lembut, "Ini tugas kita semua, Bu. Insya Allah semuanya akan baik lagi." Ethan diam-diam mengamati. Di Amerika, dia jarang melihat interaksi seperti ini. Proyeknya biasanya soal angka dan deadline, bukan emosi. Saat istirahat makan siang,
Mereka duduk di bawah pohon rindang. Aisyah membagikan nasi bungkus yang dibawanya. Coba ini Ethan, nasi goreng khas Indonesia. Halal, tentu saja. Ethan mencicipi dan mengakui enak. Kau bekerja di sini berapa lama? Sudah 3 tahun. Saya dulu guru SD. Tapi setelah suami saya meninggal, saya bergabung dengan LSM ini. Ada anak saya, Zara, yang sekarang 6 tahun. Saya ingin dunia lebih baik untuk dia. Ethan terdiam. Maaf, mendengar itu. Pasti sulit membesarkan anak sendirian. Aisyah tersenyum tipis. Allah kasih kekuatan. Iman itu yang bikin saya bertahan. Ethan menggelengkan kepala dalam hati. Dia ateis sejak remaja. Dibesarkan di keluarga yang jarang bicara soal agama. Ayahnya seorang pengusaha yang percaya hanya pada uang, ibunya ibu rumah tangga yang lebih sibuk dengan klub sosial. Aku tidak percaya Tuhan. Aisyah, hidup ini soal apa yang kita lakukan sendiri. Aisyah tidak marah. Mungkin suatu hari kau akan lihat bedanya. Tapi sekarang, mari fokus ke proyek. Hari-hari berikutnya, Ethan dan Aisyah bekerja sama erat. Mereka merancang desain bangunan anti-gempel, mengkoordinasikan pekerja, dan bahkan membantu distribusi bantuan. Ethan mulai menyukai ritme hidup di Yogyakarta. Suara azan dari masjid yang terdengar 5 kali sehari, pasar malam yang ramai, dan keramahan orang-orang. Tapi dia juga merasakan kesepian yang semakin dalam. Malam-malam di hotel, dia sering memikirkan hidupnya yang kosong di New York. Tidak ada keluarga dekat, teman-teman hanya rekan bisnis. Suatu sore, setelah hujan deras, Ethan dan Aisyah terjebak di tenda pengungsian. Mereka menunggu hujan reda sambil minum teh hangat. Ceritakan tentang Zara, kata Ethan. Aisyah mata berbinar. Dia pintar sekali, suka gambar dan baca cerita. Setiap malam, kami salat bersama sebelum tidur. Itu momen favorit saya. Salat, kau benar-benar percaya itu bantu? Aisyah mengangguk. Itu bukan ritual kosong. Itu cara bersyukur dan minta petunjuk. Kau pernah coba? Ethan tertawa kecil. Tidak pernah. Aku pikir itu buang waktu. Tapi malam itu, kembali ke hotel, Ethan tidak bisa tidur. Dia ingat kata-kata Aisyah. Diam, diam. Dia mencari di internet tentang Islam. Artikel pertama yang dia baca tentang kedamaian dalam salat membuatnya penasaran. Tapi dia cepat menutup laptop. Bodoh, gumamnya. Proyek berjalan lancar, tapi konflik mulai muncul. Salah satu rekan Ethan dari Amerika, Mike, datang untuk inspeksi. Mike adalah tipe orang kasar, sering mengeluh tentang negara ketiga ini. Saat makan malam bersama, Mike berkata lantang, "Ini tempat aneh. Orang-orang berhenti kerja 5 kali sehari untuk berdoa. Bagaimana proyek selesai tepat waktu?" Aisyah yang ikut makan malam menjawab tenang, "Itu yang bikin kami kuat, Mr. Mike. Doa bukan hambatan, tapi kekuatan." Mike tertawa. "Kau lucu. Di Amerika, kami kerja keras tanpa omong kosong itu." Ethan merasa tidak nyaman. Dia membela Aisyah. "Mike, cukup. Mereka tahu apa yang mereka lakukan." Setelah Mike pergi, Aisyah berterima kasih. "Kau tidak harus bela saya. Aku tahu." Tapi dia salah. Hubungan mereka semakin dekat. Suatu hari, Aisyah mengajak Ethan ke rumahnya di Solo, sekitar 1 jam dari Yogyakarta. Rumah sederhana, tapi hangat. Zara menyambut dengan pelukan. "Mama bawa tamu bule." Ethan tersenyum, membungkuk untuk menyapa Zara. "Hai Zara, aku Ethan." Zara malu-malu, tapi cepat akrab. Mereka makan malam bersama. Ayam goreng, sambal, dan sayur. Ibu Aisyah, seorang janda yang tinggal bersama mereka, mengamati Ethan dengan tatapan curiga. "Hati-hati nak, bule itu datang pergi seenaknya." Aisyah membela,
Ma, Ethan baik. Dia bantu banyak di proyek. Malam itu, Ethan melihat Aisyah dan Zara salat maghrib bersama. Mereka berdiri rapi, membungkuk, sujud. Ethan duduk di ruang tamu, merasa asing tapi tertarik. Setelah selesai, Zara mendekat. Uncle, mau belajar sholat? Ethan gelengkan kepala. Mungkin lain kali. Tapi saat pulang ke hotel, dia merasa ada yang berubah. Kesepian yang biasa menyergapnya malam-malam kini bercampur dengan rasa ingin tahu. Dia mulai membaca lebih banyak tentang Islam. Buku kecil yang Aisyah pinjamkan padanya tentang sunnah Nabi, dia baca diam-diam. Proyek hampir selesai. Ethan tahu dia harus kembali ke Amerika, tapi hatinya berat. Suatu malam, di tepi sungai Kot yang tenang, dia dan Aisyah berjalan-jalan. Aku akan kangen tempat ini, kata Ethan. Aisyah tersenyum. Kembalilah, kapan-kapan. Bukan tempatnya, orang-orangnya. Kau dan Zara. Aisyah terdiam. Ethan, aku muslimah. Kau tahu itu. Aku tahu. Tapi aku mulai pikir, mungkin ada sesuatu di imanmu yang aku butuh. Mereka berpisah dengan janji untuk tetap kontak. Ethan kembali ke New York, tapi hidupnya tidak sama lagi. Apartemen mewah terasa dingin, pekerjaan terasa sia-sia. Dia mulai video call dengan Aisyah setiap malam. Debat tentang keyakinan dimulai. Kenapa Tuhan biarkan suamimu meninggal? Tanya Ethan. Aisyah jawab sabar. Itu ujian. Aku percaya ada hikmahnya. Ethan mulai membaca Al-Quran. Ayat-ayat tentang penciptaan membuatnya ragu pada ateismenya. Tapi keluarganya tidak setuju. Ibunya menelepon. Kau jatuh cinta pada wanita dari sana? Jangan gila, Ethan. Mereka beda dunia. Aku tidak jatuh cinta. Bohong, Ethan. Tapi dia tahu itu dusta. Krisis datang saat Ethan kehilangan pekerjaan karena kesalahan di proyek lain. Depresi menyerang. Dia minum lebih banyak. Dalam mimpi, dia melihat Zara sendirian, tanpa ayah. Terbangun dengan air mata, Ethan memutuskan. Dia beli tiket ke Indonesia. Di masjid kecil di Solo, Ethan mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aisyah menangis bahagia. Tapi Ethan tahu, ini baru awal. Perjalanan imannya baru dimulai, penuh susah dan senang. Ethan kembali ke New York dengan perasaan campur aduk. Pesawat mendarat di JFK saat malam, dan udara dingin langsung menyengat kulitnya begitu keluar dari bandara. Dia naik taksi ke apartemennya di Manhattan, tempat yang dulu terasa seperti rumah. Sekarang hanya seperti ruang kosong ber-AC. Lampu neon kota berkedip-kedip di luar jendela. Tapi Ethan merasa semuanya terlalu terang dan terlalu sepi. Dia meletakkan koper di lantai, membuka laptop, dan langsung membuka aplikasi video call. Aisyah sudah online. Wajahnya muncul di layar dengan senyum lelah tapi hangat. Di belakangnya, Zara sedang tidur di kasur kecil. Selimutnya menutupi sampai dagu. Selamat malam, Ethan. Sudah sampai? Tanya Aisyah pelan, supaya tidak membangunkan Zara. Ya, baru saja. Jet lag-nya parah. Kamu gimana hari ini? Aisyah menghela napas. Biasa saja. Zara tadi nangis, minta Uncle Ethan pulang. Dia bilang kangen suara Uncle yang bilang good job setiap kali dia gambar. Ethan tersenyum kecil, tapi hatinya terasa sakit. Aku juga kangen kalian. New York terasa dingin. Mereka bicara hampir setiap malam. Awalnya cuma cerita sehari-hari. Ethan tentang meeting di kantor, Aisyah tentang kegiatan relawan dan sekolah Zara. Tapi lama-lama, topiknya bergeser ke hal yang lebih dalam. Ethan mulai bertanya tentang Islam. Bukan karena ingin memeluk agama itu, tapi karena dia penasaran. Kenapa Aisyah selalu terlihat tenang, meski hidupnya tidak mudah? Kenapa kamu salat 5 kali sehari? Bukannya
Capek? Tanya Ethan suatu malam. Aisyah menjawab dengan sabar. Itu seperti napas buat jiwa. 5 kali sehari, aku ingat ada yang lebih besar dari masalahku. Itu bikin aku kuat. Ethan diam. Dia tidak paham. Tapi dia tidak mau mengejek lagi seperti dulu. Malah, diam-diam dia mulai membaca buku kecil tentang sunnah Nabi yang Aisyah kirim lewat pos. Buku itu tipis. Sampulnya sederhana, tapi isinya membuat Ethan berpikir. Ada bagian tentang hormat kepada orang tua, tentang kelembutan kepada anak kecil, tentang sabar menghadapi ujian. Ethan baca sambil minum kopi di meja makan, kadang sampai larut. Tapi tidak semua berjalan mulus. Ibunya, Margaret, mulai curiga. Suatu akhir pekan, Margaret datang ke apartemen Ethan tanpa pemberitahuan. Dia membawa kue buatannya sendiri, tapi matanya langsung menkari-kari tanda-tanda. Kamu sering video call sama siapa malam-malam begini? Tanya Margaret sambil menyipitkan mata. Ethan berusaha santai. Teman di Indonesia. Dari proyek kemarin, Margaret tidak puas. Teman perempuan. Ya, aku dengar dari Mike. Kamu dekat sama cewek muslim itu. Jangan bilang kamu serius. Ethan kesal. Ma, itu urusanku. Margaret duduk di sofa, tangannya gemetar sedikit. Ethan, aku tidak mau kamu ikut-ikutan agama orang lain. Mereka beda, budaya mereka beda. Kamu lihat berita saja. Banyak masalah di sana. Aku takut kamu hilang. Ethan diam. Dia tahu ibunya takut, tapi kata-katanya terasa menyakitkan. Aku bukan anak kecil lagi, Ma. Margaret pergi dengan wajah muram. Setelah itu, Ethan semakin sering bertengkar dengan ibunya lewat telepon. Margaret bilang Ethan terpengaruh dan lupa asal-usulnya. Ethan balas bahwa dia hanya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak pernah dia tanyakan pada dirinya sendiri. Di kantor, situasi juga tidak lebih baik. Bosnya memanggil Ethan ke ruang rapat. Proyekmu di Indonesia bagus. Tapi sekarang ada isu baru. Klien besar di Timur Tengah mundur karena alasan politik. Kita kehilangan kontrak jutaan dolar. Kamu harus ambil alih proyek di sini, Ethan. Tidak ada lagi tugas luar negeri untuk sementara. Ethan merasa dunia runtuh. Dia sudah kehilangan pekerjaan besar itu. Dan sekarang, dia terjebak di New York, yang semakin membuatnya sesak. Malam itu, dia minum terlalu banyak di bar dekat apartemen. Dia pulang mabuk, terjatuh di sofa, dan menangis sendirian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ethan merasa benar-benar hilang. Pagi harinya, kepalanya pusing, tapi dia tetap video call Aisyah. Wajahnya pucat, mata bengkak. Aisyah langsung tahu ada yang salah. Ethan, kamu kenapa? Ethan menangis. Aku gagal, Aisyah. Semuanya gagal. Pekerjaan, hidupku, semuanya. Aisyah diam sejenak. Ingat apa yang aku bilang dulu? Ujian itu datang untuk bikin kita lebih dekat sama Allah. Kamu tidak sendirian. Ethan menggeleng. Aku tidak percaya Tuhan, Aisyah, tapi aku lelah jadi ateis yang sok kuat. Aisyah tersenyum lembut. Itu sudah langkah pertama. Datanglah ke sini lagi. Bukan untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri. Ethan tidak langsung setuju. Tapi malam itu, dia memesan tiket pesawat ke Indonesia. Dia tidak bilang pada siapa-siapa. Bahkan pada ibunya. Dia hanya bilang ke kantor bahwa dia butuh cuti panjang. Di Indonesia, Ethan tiba di Solo malam hari. Aisyah menjemput di bandara dengan mobil pinjaman. Zara ikut, langsung memeluk kaki Ethan begitu melihatnya. Uncle Ethan pulang. Ethan memeluk Zara erat. Air matanya jatuh ke rambut kecil itu. Mereka pulang ke rumah Aisyah. Malam itu, Ethan tidur di kamar tamu. Dia tidak bisa tidur nyenyak, tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia merasa aman. Keesokan harinya, Ethan mulai ikut kegiatan Aisyah. Mereka pergi ke masjid kecil di kampung,
membantu membagikan sembako untuk korban banjir di daerah tetangga. Ethan melihat Aisyah berinteraksi dengan warga, tersenyum, mendengar keluh kesah, lalu memberi nasihat dengan lembut. Ethan ikut membantu mengangkat karung beras, meski badannya masih lelah. Suatu sore, mereka duduk di teras rumah. Zara sedang bermain di halaman. Ethan akhirnya bicara. "Aku baca buku sunnah yang kamu kasih. Ada bagian tentang hormat kepada anak kecil," katanya. "Nabi Muhammad suka main sama anak-anak, bahkan sampai membiarkan mereka naik punggungnya." Aisyah mengangguk. "Benar, itu ajaran yang indah." Ethan menatap Zara yang sedang mengejar kupu-kupu. "Aku ingin jadi orang yang lebih baik, bukan cuma untuk kalian, tapi untuk diriku." Aisyah memandangnya lama. "Kau sudah mulai, Ethan." Tapi tidak semua orang senang dengan kehadiran Ethan. Ibu Aisyah, Bu Siti, mulai curiga. Suatu malam, saat Ethan dan Aisyah sedang makan malam, Bu Siti bicara blak-blakan. "Nah Ethan, aku hormat kamu datang jauh-jauh. Tapi Aisyah sudah pernah sakit hati. Kalau kamu cuma main-main, lebih baik pergi sekarang." Ethan menunduk. "Bu, aku serius. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku ingin belajar dari sini." Bu Siti diam, tapi matanya masih penuh tanya. Konflik lain datang dari mantan suami Aisyah, Andi. Andi muncul tiba-tiba di rumah, mengaku ingin bertemu Zara. Dia sudah jarang datang selama bertahun-tahun, tapi sekarang tiba-tiba bilang ingin mengambil hak asuh. Aisyah panik. Ethan yang ada di sana langsung maju. "Andi, kalau kamu benar-benar peduli sama Zara, kenapa baru sekarang?" Andi menatap Ethan dengan sinis. "Siapa kamu? Bule ini mau ikut campur urusan keluarga?" Ethan tidak mundur. "Aku orang yang peduli sama Aisyah dan Zara. Kalau kamu mau ambil hak asuh, kita selesaikan di pengadilan. Tapi aku tidak akan biarkan kamu ganggu hidup mereka lagi." Andi marah, tapi akhirnya pergi setelah Aisyah bilang dia akan hubungi pengacara. Malam itu, Aisyah menangis di kamar. Ethan duduk di luar, tidak tahu harus berbuat apa. Zara datang mendekat, memeluk Ethan. "Uncle jangan pergi ya, Mama sedih kalau Uncle pergi." Ethan memeluk Zara. "Uncle janji tidak pergi." Hari-hari berikutnya, Ethan semakin sering ke masjid. Dia mulai belajar salat dari ustadz setempat. Pertama kali sujud, lututnya gemetar. Dia merasa aneh, tapi juga damai. Setelah sholat, ustadz bilang, "Islam bukan agama yang sulit, nak. Yang sulit itu hati manusia yang keras." Ethan mengangguk. Dia mulai merasakan perubahan. Dia tidak lagi minum alkohol, tidak lagi meri-mera tanpa sebab. Tapi dia masih ragu, apakah ini benar-benar iman? Atau hanya karena dia jatuh cinta pada Aisyah? Suatu malam, di masjid kecil itu, setelah salat Isya, Ethan berdiri di depan mihrab. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara pelan tapi tegas. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Air matanya jatuh. Ustadz memeluknya. Orang-orang di masjid bertepuk tangan pelan. Aisyah yang berdiri di belakang menutup mulutnya sambil menangis. Ethan, kini Ismail, merasa beban di dadanya hilang. Tapi dia tahu, perjalanan baru saja dimulai. Keluarganya di Amerika belum tahu, dan ujian yang lebih besar masih menanti. Ismail berdiri di depan cermin kecil di kamar tamu rumah Aisyah. Dia memandang bayangannya. Rambut pirang yang mulai panjang, jenggot tipis yang baru tumbuh, dan mata yang terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Sudah seminggu sejak dia mengucap syahadat di masjid kecil itu. Setiap pagi sekarang, dia bangun sebelum subuh, belajar sholat bersama Aisyah. Kadang masih salah menghadap kiblat, kadang lupa jumlah rakaat, tapi Aisyah selalu mengoreksi dengan sabar sambil tersenyum.
Hari itu adalah hari spesial. Mereka akan menikah. Pernikahan sederhana sesuai keinginan Aisyah. Tidak ada pesta mewah. Hanya akad nikah di masjid. Dihadiri keluarga dekat dan beberapa tetangga. Ismail sudah membeli baju koko putih polos di pasar Klewer. Sementara Aisyah memilih kebaya putih dengan jilbab panjang yang sederhana. Pagi-pagi rumah sudah ramai. Bu Siti sibuk di dapur memasak opor ayam, sambal goreng ati, dan ketupat. Zara berlarian dengan baju baru berwarna pink cerah. Rambutnya dikuncir dua. Bapak, Ismail, hari ini Mama jadi istri Bapak ya? Tanyanya sambil melompat-lempet senang. Ismail mengangkat Zara tinggi-tinggi. Iya nak, mulai hari ini Bapak resmi jadi ayahmu. Zara tertawa girang. Ismail merasa dadanya hangat. Ini pertama kalinya dia dipanggil Bapak dengan tulus, tanpa ada nada main-main. Saat berangkat ke masjid, Ismail naik motor bonceng Aisyah. Zara duduk di depan bersama Bu Siti. Jalanan Solo pagi itu masih sepi. Hanya suara azan subuh yang masih bergema samar. Di masjid, Ustadz yang memandu syahadat Ismail kemarin sudah menunggu. Beberapa sahabat Aisyah dari LSM juga datang, membawa bunga melati sederhana sebagai tanda selamat. Akad berlangsung singkat. Ismail duduk di depan. Tangannya sedikit gemetar saat memegang tangan Aisyah yang ditutup sarung tangan. Saksi-saksi duduk di belakang. Ustadz membacakan ijab kabul dengan suara jelas. Aku terima nikahnya Aisyah binti Abdullah dengan mas kawin tersebut. Tunai. Ismail mengucapkan kalimat itu dengan suara tegas, meski jantungnya berdegup kencang. Semua orang langsung mengucapkan Alhamdulillah. Aisyah menunduk, air mata menetes pelan ke sajadah. Setelah akad, mereka sholat berjamaah. Ismail berdiri di syaf depan, merasakan sensasi baru, salat sebagai suami. Setelah selesai, mereka foto bersama. Zara langsung memeluk kaki Ismail dan Aisyah bergantian. Sekarang, kita keluarga lengkap, katanya sambil tersenyum lebar. Malam harinya, rumah dipenuhi tamu. Makanan disajikan di tikar besar di ruang tamu. Ada opor, rendang, sayur labu siam, dan berbagai lauk lainnya. Tetangga berdatangan satu persatu, memberi selamat sambil menyalami. Beberapa orang memandang Ismail dengan rasa ingin tahu, tapi kebanyakan ramah dan menyapa dengan hangat. Saat malam semakin larut, keluarga besar Aisyah berkumpul di ruang tengah. Bu Siti duduk di samping Ismail. Nah Ismail, dulu aku curiga sekali sama kamu, tapi sekarang aku lihat kamu tulus. Terima kasih sudah mau terima Aisyah dan Zara apa adanya. Ismail menunduk hormat. Bu, justru saya yang berterima kasih. Saya belajar banyak dari sini. Zara sudah mulai mengantuk, tapi masih ingin duduk di pangkuan Ismail. Aisyah duduk di sebelahnya. Tangannya memegang tangan Ismail pelan. Suasana hangat, penuh tawa kecil dan cerita ringan. Tapi momen itu tiba-tiba terganggu. Pintu depan diketuk keras. Andi, mantan suami Aisyah, muncul dengan wajah merah dan langkah sempoyongan. Bau alkohol samar-samar tercium. Aku dengar kalian nikah hari ini, kata Andi dengan suara keras. Kau kasih anakku ke bule ini? Semua orang langsung diam. Bu Siti berdiri cepat. Andi, pulang sana. Jangan bikin rusuh di sini. Andi menunjuk Ismail. Dia bukan ayah Zara. Aku yang ayahnya sebenarnya. Ismail berdiri tenang, tapi tangannya mengepal. Andi, kalau kamu benar-benar peduli sama Zara, kenapa baru sekarang muncul? Kamu sudah tinggalkan mereka bertahun-tahun. Andi maju selangkah. Kau pikir kau siapa? Masuk Islam seminggu, langsung jadi suami? Ini urusan keluarga, bukan urusan orang asing. Aisyah berdiri di depan Ismail. Cukup Andi, kami sudah selesai. Pergi dari sini. Andi tertawa sinis. Besok aku ajukan gugatan hak asuh. Zara
harus ikut aku. Dia anakku, bukan anak bule ini." Zara, yang tadinya mengantuk, sekarang menangis ketakutan. Dia berlari memeluk kaki Ismail. "Jangan, Papa jahat. Aku mau sama Bapak Ismail." Ismail mengangkat Zara, memeluknya erat. "Tenang, Nak. Bapak di sini. Tidak ada yang akan ambil kamu." Andi masih marah, tapi melihat banyak orang di ruangan, akhirnya dia pergi sambil mengumpat. Pintu ditutup keras, meninggalkan suasana tegang. Aisyah langsung menangis pelan. Bu Siti memeluknya. Ismail membawa Zara ke kamar, menidurkan anak itu sambil mengusap punggungnya berulang kali. "Bapak janji tidak akan biarkan siapapun ambil kamu dari Mama dan Bapak," bisiknya. Setelah Zara tertidur, Ismail kembali ke ruang tamu. Aisyah masih menangis. "Maaf, Ismail, aku tidak mau kamu terlibat masalah ini." Ismail memeluk Aisyah erat. "Ini masalah kita bersama sekarang. Kita hadapi bareng." Malam itu, mereka tidur di kamar yang sama untuk pertama kalinya sebagai suami istri. Tidak ada yang berlebihan, hanya saling memeluk dalam diam, mencari kekuatan satu sama lain di tengah kekacauan keesokan harinya. Ismail dan Aisyah pergi ke pengacara keluarga di pusat kota Solo. Mereka konsultasi panjang soal gugatan hak asuh. Pengacara menjelaskan, karena Andi jarang memberikan nafkah selama bertahan-tahan dan hampir tidak pernah ikut membesarkan Zara, peluang mereka menang cukup besar. Tapi prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan dan pasti melelahkan secara emosional. Ismail memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia lebih lama. Dia mulai mencari pekerjaan lokal. Untungnya, ada tawaran dari LSM, tempat Aisyah bekerja dulu, menjadi konsultan teknik untuk proyek bangunan tahan gempa di daerah pedesaan. Gajinya tidak besar seperti di Amerika, tapi cukup untuk hidup sederhana. Selain itu, Ismail mulai mengajar bahasa Inggris di TPA masjid setiap sore. Anak-anak di kampung suka sekali sama Pak Guru bule yang ramah dan sabar. Mereka sering bertanya mekam-mekam. Mulai dari kenapa Bapak dulu tidak salat, sampai Bapak bisa makan pedas belum? Ismail menjawab semuanya dengan tertawa. Suatu sore, setelah mengajar, Ismail pulang ke rumah. Di teras, dia melihat Zara duduk sendirian sambil memegang selembar kertas gambar. Gambar itu, keluarga sederhana dengan ayah berambut pirang, ibu berjilbab, dan nenek di belakang. Di bawahnya Zara menulis dengan spidol tebal, "Keluarga bahagia." Ismail duduk di sebelah Zara. "Bagus sekali gambarnya, Nak." Zara tersenyum malu-malu. "Ini kita, Bapak." Ismail merasa haru melihatnya. Dia ingat pelajaran adab yang dibaca di buku sunnah kecil itu. Ada sunnah Nabi yang suka mencium tangan anak kecil sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan. Tanpa banyak pikir, Ismail meraih tangan kecil Zara. Dia membungkuk sedikit, lalu mencium punggung tangan itu dengan lembut. "Assalamualaikum, Nak. Terima kasih sudah terima Bapak jadi bagian dari keluarga." Zara terpaku sejenak, matanya membulat kaget. Biasanya orang dewasa cuma peluk atau tos tangan. Ini pertama kalinya ada yang mencium tangannya seperti itu. Wajah kecilnya memerah, lalu dia tersenyum lebar dan langsung memeluk leher Ismail erat-erat. "Waalaikumsalam, Bapak." "Zara, sayang Bapak banyak." Di sudut ruangan, Bu Siti yang diam-diam mengawasi dari dapur, menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa suara. Dia yang dulu paling curiga pada Ismail, sekarang melihat sendiri bagaimana seorang bule yang baru masuk Islam langsung menerapkan adab hormat kepada cucunya, bahkan lebih hormat daripada banyak orang di sekitarnya. Aisyah keluar dari kamar mandi, melihat momen itu. Matanya juga berkaca-kaca. Ismail menatapnya, tersenyum pelan. "Ini baru awal, sayang." Malam itu, keluarga makan bersama lagi. Suasana lebih hangat dari sebelumnya. Zara
Terus cerita tentang ciuman tangan bapak ke siapa saja yang mau dengar. Bu Siti diam-diam salim ke tangan Ismail saat memberinya piring tambahan. Terima kasih nak. Kamu bikin kami semua belajar lagi tentang adab yang sebenarnya. Ismail tersenyum. Justru saya yang belajar dari kalian semua. Tapi bayang-bayang masalah masih mengintai. Seminggu kemudian, surat panggilan resmi dari pengadilan keluarga datang. Andi benar-benar mengajukan gugatan hak asuh penuh atas Zara. Sidang pertama dijadwalkan sebulan lagi. Ismail tahu ujian yang lebih berat baru saja dimulai. Tapi sekarang dia tidak lagi sendirian. Dia punya istri yang kuat, anak yang mencintainya, dan keluarga yang mulai menerimanya sepenuh hati. Dan yang terpenting, dia punya iman yang baru tumbuh, memberinya kekuatan untuk terus maju. Hari-hari berikutnya, Ismail semakin sering ke masjid. Dia belajar lebih dalam tentang Islam. Kadang salah, kadang malu, tapi dia terus mencoba. Zara jadi guru kecilnya, mengajari bacaan doa sehari-hari dengan sabar. Suatu malam, saat mereka duduk di teras sambil menikmati angin malam, Aisyah bertanya pelan, "Kamu menyesal masuk Islam karena semua ini?" Ismail menggeleng tegas. "Tidak pernah. Ini yang aku cari selama ini. Kedamaian yang selama ini hilang." Aisyah memegang tangannya erat. "Kita hadapi semua bersama, ya?" Ismail mengangguk. Dia tahu perjalanan masih panjang. Ada keluarga di Amerika yang belum tahu apa-apa. Ada sidang hak asuh yang menanti. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar siap menghadapi apapun yang datang. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan Ismail dan Aisyah mulai menemukan ritme baru. Mereka tinggal di rumah sederhana Bu Siti di Solo. Tapi sekarang, Ismail sudah punya pekerjaan tetap sebagai konsultan teknik di LSM. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membayar kebutuhan sehari-hari, sekolah Zara, dan sedikit tabungan. Setiap pagi, Ismail bangun subuh, salat berjamaah dengan Aisyah di masjid dekat rumah. Setelah itu, mereka sarapan bersama Zara yang masih mengantuk, tapi selalu cerita tentang mimpi semalam. Ismail mulai belajar banyak hal baru. Puasa Ramadan pertama setelah masuk Islam terasa berat. Dia biasa minum kopi pagi-pagi, sekarang harus menahan lapar dan haus sampai maghrib. Awalnya sering pusing, tapi Aisyah selalu ingatkan, "Sabar, sayang, ini ujian kecil. Nanti besarnya pahalanya." Zara juga ikut puasa setengah hari. Dan setiap sore, dia bangga bilang, "Aku sudah puasa seperti mama dan bapak." Tapi tidak semuanya mulus. Ismail masih sering salah dalam hal-hal kecil. Suatu hari, dia lupa membaca doa sebelum makan, lalu langsung menyantap nasi. Zara langsung tegur, "Bapak lupa bilang bismillah." Ismail tertawa malu, tapi dalam hati dia senang. Anak kecil itu jadi pengingat terbaik baginya. Pekerjaan Ismail membawanya sering keluar kota. Ada proyek pembangunan sekolah tahan gempa di Wonogiri, 2 jam dari Solo. Dia pulang larut malam, badan capek, tapi selalu disambut pelukan Zara dan senyum Aisyah. Suatu malam, saat Ismail pulang hujan basah kuyup, Aisyah sudah menyiapkan air hangat dan baju ganti. "Kamu capek sekali ya?" kata Aisyah sambil mengusap rambut basah Ismail. Ismail memeluknya erat, tapi pulang ke sini bikin capek hilang seketika. Namun, masalah besar mulai datang lagi. Surat panggilan sidang hak asuh dari pengadilan tiba. Andi benar-benar serius. Dia mengklaim bahwa Ismail bukan warga negara Indonesia dan kehadirannya bisa membahayakan perkembangan Zara. Pengacara Aisyah bilang, "Kita punya bukti kuat. Andi jarang memberikan nafkah, jarang bertemu anak, tapi hakim bisa mempertimbangkan faktor agama dan kewarganegaraan." Ismail merasa gelisah. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Dia duduk di teras sambil memandang langit gelap. Aisyah keluar membawa selimut. "Kamu
Lagi mikirin sidang ya? Ismail mengangguk. Aku takut, Aisyah, kalau hakim memihak Andi. Apa yang akan terjadi sama Zara? Aku baru saja mulai jadi ayahnya. Aisyah duduk di sebelahnya, memegang tangannya. Kita percaya saja sama Allah. Yang penting, kita lakukan yang terbaik. Doa, usaha, dan tawakal. Ismail menghela napas panjang. Aku akan coba lebih banyak belajar hukum Islam soal anak. Mungkin bisa bantu kasus kita. Beberapa hari kemudian, tawaran kerja dari Amerika datang lagi. Bos lama Ismail di New York menelepon. Kami punya proyek besar di sini. Maaf, Ismail. Gajinya 2 kali lipat dari yang kamu dapat sekarang. Kamu bisa bawa keluarga ke sini. Kami urus visa. Ismail diam lama. Saya perlu pikir dulu. Malam itu, dia cerita pada Aisyah. Aisyah terdiam. Matanya menunjukkan kekhawatiran. Kamu mau ambil? Ismail menggeleng. Aku tidak tahu. Di sana gajinya besar, hidup nyaman. Tapi di sini aku punya keluarga, masjid, teman. Zara sudah betah di sekolahnya. Kalau pindah, dia harus mulai dari nol lagi. Aisyah menatapnya. Aku ikut kemanapun kamu pergi. Tapi aku takut kamu nanti rindu kehidupan lama, lalu menyesal. Ismail memeluk Aisyah. Aku tidak akan menyesal, tapi aku juga tidak mau egois. Kita pikirkan baik-baik. Konflik itu membuat Ismail semakin sering ke masjid. Dia mulai ikut pengajian rutin setiap Rabu malam. Ustadz sering bicara tentang ujian iman, tentang sabar, dan tentang memilih jalan yang benar meski sulit. Ismail merasa setiap kata ditujukan padanya. Suatu hari, saat pulang dari Wonogiri, Ismail merasa badannya panas. Dia pikir cuma kecapekan, tapi malamnya demamnya naik tinggi. Aisyah panik, langsung membawa ke puskesmas. Dokter bilang infeksi saluran pernapasan, mungkin karena sering kehujanan tanpa istirahat cukup. Ismail dirawat 2 hari di rumah sakit kecil. Di kamar rawat, Aisyah dan Zara bergantian menjaga. Zara duduk di kursi kecil, memegang tangan Ismail. Bapak cepat sembuh ya. Zara janji belajar rajin. Ismail tersenyum lemah. Bapak janji juga. Nak, malam itu saat Ismail demam tinggi, dia mengigau. Jangan ambil Zara, jangan. Aisyah menangis dayam-dayam sambil mengusap dahi suaminya dengan kain basah. Bu Siti datang membawa bubur ayam. Dia duduk di samping tempat tidur. Nak, Ismail, kamu harus kuat. Kami semua butuh kamu di sini. Ismail membuka mata pelan. Bu, terima kasih. Setelah 2 hari, demamnya turun. Dokter bilang sudah boleh pulang dengan syarat istirahat total seminggu. Di rumah, Ismail hanya bisa berbaring. Aisyah mengurus semuanya. Masak, cuci, antar Zara ke sekolah. Ismail merasa bersalah. Maaf, aku malah jadi beban. Aisyah menggeleng. Kamu bukan beban. Kamu bagian dari kami. Saat kamu sakit, kami yang jaga kamu. Itu keluarga. Selama masa istirahat, Ismail banyak membaca Al-Quran. Dia mulai hafal surat-surat pendek. Zara sering duduk di samping tempat tidur, membacakan doa-doa yang dia hafal di TPA. Suatu sore, saat hujan deras di luar, Ismail merasa lebih baik. Dia memanggil Aisyah dan Zara. Aku sudah putuskan, katanya pelan. Aku tolak tawaran dari Amerika. Kita tetap di sini. Aku tidak mau Zara kehilangan rumahnya lagi. Dan aku mulai mencintai kehidupan ini. Aisyah menangis haru. Dia memeluk Ismail erat. Terima kasih sayang. Zara ikut memeluk. Bapak tidak pergi ya? Tidak nak, Bapak di sini selamanya. Momen itu terasa seperti angin segar. Tapi ujian belum selesai. Sidang hak asuh semakin dekat. Pengacara menyiapkan semua dokumen. Bukti nafkah dari Ismail, surat keterangan dari Ustadz tentang perubahan Ismail,
dan rekam jejak Andi yang buruk. Hari Idul Fitri tiba di tengah persiapan sidang. Rumah dipenuhi aroma ketupat dan opor. Ismail membantu memotong daging, meski tangannya masih lemah. Setelah salat Id, mereka saling memaafkan. Bu Siti memeluk Ismail. "Maaf ya nak, dulu aku curiga sekali sama kamu." Ismail tersenyum. "Justru saya yang minta maaf, Bu. Saya dulu orang yang keras kepala." Saat makan bersama, Ismail tiba-tiba berdiri. Dia meraih tangan Bu Siti, membungkuk sedikit, lalu mencium punggung tangan ibu mertuanya dengan hormat. "Bu, terima kasih sudah terima saya sebagai anak. Maaf, lahir batin." Bu Siti terpaku, matanya berkaca-kaca. Dia balas memeluk Ismail. "Kamu anakku sekarang, Ismail, selamanya." Zara ikut salim ke tangan neneknya, lalu ke tangan Ismail dan Aisyah. Semua orang tertawa bahagia. Momen kecil itu membuat rumah terasa penuh kehangatan. Tapi malam sebelum sidang pertama, Ismail mendapat email dari ibunya di Amerika. Margaret menulis panjang, "Ethan, aku dengar kamu sudah menikah dan ganti nama. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu tinggalkan semuanya? Aku takut kamu hilang. Pulanglah, kami bisa bicara." Ismail membaca email itu berulang kali. Dia merasa bersalah. Sudah berbulan-bulan dia tidak menghubungi ibunya dengan baik. Malam itu, dia video call Margaret. Wajah ibunya muncul di layar. Terlihat lebih tua dan lelah. "Ethan atau Ismail sekarang?" "Ismail, Ma. Tapi aku tetap anakmu." Margaret menangis. "Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Aku pikir kamu diculik atau apa?" Ismail menjelaskan semuanya. Pertemuannya dengan Aisyah, perubahan hatinya, masuk Islam, pernikahan, dan masalah hak asuh. Margaret diam lama. "Aku tidak setuju dengan agamamu, tapi kalau kamu bahagia, aku coba pahami." Ismail tersenyum. "Terima kasih, Ma. Suatu hari aku bawa Aisyah dan Zara ke sana. Biar kamu ketemu cucu angkatmu." Margaret mengangguk pelan. "Aku tunggu." Sidang pertama berlangsung tegang. Andi datang dengan pengacara baru, membawa argumen tentang pengaruh asing dan perubahan agama yang mendadak. Pengacara Aisyah membantah dengan bukti-bukti kuat. Hakim mendengar semua pihak, lalu menunda sidang berikutnya 2 minggu lagi. Pulang dari pengadilan, Ismail merasa lelah tapi tidak putus asa. Di mobil, Aisyah memegang tangannya. "Kita sudah lakukan yang terbaik." Ismail mengangguk. "Insya Allah, semuanya akan baik." Malam itu, Ismail shalat tahajud sendirian di masjid. Dia berdoa panjang, memohon kekuatan untuk keluarganya. Saat pulang, dia melihat Zara dan Aisyah sudah tidur. Dia mencium kening mereka pelan, lalu berbisik, "Terima kasih sudah jadi rumahku." Hidup terus berjalan dengan campuran susah dan senang. Ismail tahu perjalanan masih panjang. Sidang belum selesai. Keluarga di Amerika masih jauh. Dan dia masih belajar menjadi muslim yang baik. Tapi sekarang, dia punya alasan kuat untuk terus maju. Keluarga kecil yang mencintainya apa adanya. Sidang kedua dan ketiga berlangsung lebih tegang dari yang pertama. Pengadilan keluarga di Solo penuh orang. Aisyah duduk di bangku depan dengan wajah tegang. Ismail di sebelahnya memegang tangannya erat. Bu Siti di belakang sambil memeluk tas kecilnya. Andi datang dengan pengacara yang lebih agresif, membawa soksi-soksi yang mengatakan bahwa Andi sekarang sudah berubah dan punya pekerjaan tetap di Jakarta. Dia bahkan membawa surat dari psikolog yang bilang Andi siap menjadi ayah penuh waktu. Ismail merasa dadanya sesak setiap kali mendengar Andi bicara. "Saya ayah biologis, Zara. Saya punya hak. Orang asing ini baru masuk Islam, baru nikah, bagaimana bisa dipercaya?" kata Andi di depan hakim dengan suara lantang. Pengacara Aisyah membantah dengan tenang. Dia tunjukkan bukti, rekam jejak Andi
yang jarang bayar nafkah selama 6 tahun, chat lama yang penuh janji kosong, dan surat keterangan dari ustadz masjid bahwa Ismail sudah aktif di masyarakat, mengajar anak-anak, dan hidup sesuai ajaran Islam. Ismail sendiri diminta naik ke kursi saksi. Dia berdiri, suaranya pelan, tapi jelas. Saya bukan ayah biologi Zara, tapi saya ayahnya sekarang. Saya janji di depan Allah dan manusia untuk jaga dia, besarkan dia dengan baik. Saya tidak akan ambil Zara dari ibunya. Saya hanya ingin jadi bagian dari hidupnya. Hakim mendengar dengan serius. Setelah 3 sidang, akhirnya putusan keluar 2 minggu kemudian. Hakim memutuskan hak asuh tetap pada Aisyah. Dengan Andi hanya mendapat hak kunjungan sebulan sekali. Alasan utama, kepentingan terbaik anak. Zara sudah nyaman dengan lingkungan sekarang, dan perubahan besar bisa merugikan perkembangannya. Saat keluar dari pengadilan, Aisyah langsung menangis di pelukan Ismail. Alhamdulillah. Terima kasih sayang. Ismail memeluknya erat. Kita menang bersama. Ini berkat doa semua orang. Zara yang menunggu di luar bersama Bu Siti langsung lari memeluk mereka. Papa Andi tidak ambil aku ya? Ismail mengangkat Zara tinggi-tinggi. Tidak nak, kamu tetap sama mama dan bapak. Bu Siti juga menangis. Kalian kuat sekali. Aku bangga. Malam itu mereka rayakan kecil-kecilan di rumah. Beli es krim untuk Zara, masak ayam goreng kesukaan Ismail, dan duduk bersama di ruang tamu sambil nonton kartun. Zara duduk di pangkuan Ismail, Aisyah di sebelahnya. Suasana tenang, penuh syukur. Beberapa bulan kemudian, Ismail mendapat ide. Dia ingin bawa Aisyah dan Zara ke Amerika untuk bertemu keluarganya. Bukan untuk tinggal, hanya liburan 2 minggu. Dia sudah dapat visa turis untuk mereka. Dan tiket pesawat yang lumayan mahal, tapi dia tabung dari gaji. Aisyah ragu awalnya. Aku takut keluargamu tidak suka sama kami. Ismail pegang tangan Aisyah. Aku sudah cerita banyak ke mama. Dia bilang dia mau ketemu kita. Coba saja. Mereka berangkat di musim dingin. Pesawat mendarat di New York saat salju turun lebat. Ismail menyewa mobil, lalu langsung ke rumah ibunya di pinggiran kota. Rumah besar, bergaya klasik Amerika. Lampu Natal masih menyala di teras, meski sudah lewat hari raya. Margaret membuka pintu dengan wajah gugup. Dia memeluk Ismail dulu, lalu ragu-ragu menatap Aisyah dan Zara. Aisyah tersenyum sopan, mengucapkan Assalamualaikum pelan. Zara langsung menyodorkan tangan kecilnya untuk salaman. Margaret tersenyum kecil, tapi matanya masih penuh tanya. Mereka masuk ke dalam. Rumah hangat, ada bau kue panggang. Saudara Ismail, Lisa, juga datang. Lisa lebih terbuka. Langsung ajak Zara main boneka di ruang tamu. Malam pertama tegang. Saat makan malam, Margaret bertanya banyak hal. Jadi kamu sekarang Muslim juga, Ismail? Ismail mengangguk. Ya ma, aku masuk Islam karena aku menemukan kedamaian di sana. Margaret diam. Aku tidak paham agamamu, tapi aku lihat kamu lebih tenang sekarang. Dulu kamu selalu marah-marah. Ismail tersenyum. Itu karena aku sekarang punya pegangan ma. Zara yang duduk di kursi tinggi tiba-tiba meraih tangan Margaret. Dengan gerakan kecil yang sudah diajarkan Aisyah, Zara membungkuk sedikit, lalu mencium punggung tangan neneknya. Assalamualaikum, nenek. Zara sayang nenek. Semua orang terdiam. Margaret terpaku. Matanya langsung berkaca-kaca. Dia tidak biasa dengan gestur seperti itu. Di keluarganya, salam biasa cuma peluk atau jabat tangan. Tapi gestur kecil Zara itu penuh hormat dan kelembutan. Margaret menarik napas dalam, lalu pelan-pelan memeluk Zara. Assalamualaikum juga sayang, bisik Margaret dengan suara bergetar. Air matanya jatuh. Kamu anak yang manis sekali. Aisyah tersenyum haru. Ismail memegang tangan ibunya. Ma,
Terima kasih sudah mau terima kami. Margaret mengusap air matanya. Aku coba belajar. Kalau ini yang bikin kamu bahagia, aku ikut senang. Malam itu berubah jadi hangat. Mereka bicara panjang tentang masa kecil Ismail, tentang kehidupan di Indonesia, tentang bagaimana Islam mengubah Ismail. Lisa ajak Zara main salju di halaman belakang. Margaret bahkan ikut tertawa saat Zara terpeleset dan tertawa girang hari-hari berikutnya. Mereka jalan-jalan di New York. Zara kagum melihat gedung tinggi, lampu-lampu kota, dan salju yang tebal. Aisyah belajar naik subway, Ismail jadi pemandu. Margaret ikut beberapa kali, meski masih kaku. Tapi setiap kali Zara salim ke tangannya atau memeluknya, Margaret semakin mencair. Suatu malam, saat badai salju besar datang, mereka terjebak di rumah. Listrik mati sebentar. Jadi mereka duduk di ruang tamu dengan lilin dan selimut. Zara takut gelap, langsung duduk di pangkuan Ismail. Ismail mulai salat maghrib di sudut ruangan. Aisyah ikut. Margaret dan Lisa diam-diam mengamati. Setelah sholat, Zara tiba-tiba hilang. Mereka cari di seluruh rumah. Panik. Ismail langsung keluar rumah, mencari di halaman belakang. Meski salju deras, dia menemukan Zara duduk di bawah pohon besar, menangis karena kedinginan. Ismail angkat Zara, bawa masuk sambil memeluk erat. Kenapa keluar, nak? Aku mau cari salju buat gambar. Tapi gelap. Ismail bawa Zara ke dalam, ganti baju hangat, dan peluk terus. Malam itu, semua duduk bersama. Ismail salat istikharah pelan di sudut, berdoa agar keluarganya selamat dan harmonis. Margaret melihat itu semua. Pagi harinya, saat salju reda, Margaret mendekati Ismail. Aku lihat kamu salat semalam. Kamu benar-benar berubah. Aku bangga sama kamu. Ismail tersenyum. Terima kasih, Ma. Margaret memeluk Ismail lama. Bawa mereka lagi ke sini. Kapan-kapan. Aku mau belajar lebih banyak tentang kalian. 2 minggu berlalu cepat. Saat hari pulang, di bandara, Margaret memeluk mereka satu persatu. Saat Zara salim lagi ke tangannya, Margaret balas mencium kening Zara. Kembalilah ya, nak. Nenek kangen. Zara mengangguk. Insya Allah, nenek. Pesawat lepas landas. Di dalam kabin, Ismail pegang tangan Aisyah. Zara tidur di pangkuannya. Aisyah berbisik, "Kamu bahagia?" Ismail mengangguk. Sangat. Dari cium tangan yang canggung di Solo sampai sekarang, semuanya jadi satu. Setahun kemudian, di rumah kecil mereka di Solo, keluarga berkumpul lagi. Margaret datang berkunjung, kali ini sendirian. Dia sudah belajar beberapa kata Arab sederhana, dan bahkan mencoba salim ke tangan Bu Siti saat bertemu. Zara lari memeluk neneknya, dan semua tertawa. Malam itu, setelah makan malam, Ismail meraih tangan Zara seperti biasa. Dia membungkuk, mencium punggung tangan kecil itu dengan lembut. "Assalamualaikum, nak. Terima kasih sudah jadi anak Bapak." Zara tersenyum lebar, balas memeluk. Di sudut ruangan, Margaret melihat dengan mata berkaca-kaca. Dia tahu, gestur kecil itu sudah menyatukan dua dunia yang tadinya terpisah. Jauh, Ismail menatap keluarganya. Aisyah yang tersenyum lembut, Zara yang ceria, Bu Siti yang bangga, dan Margaret yang sekarang duduk di antara mereka. Dia tahu, hidup tidak selalu mudah. Masih ada ujian di depan. Tapi sekarang, dia punya semuanya. Iman, cinta, dan keluarga yang saling menerima. Dan itu lebih dari cukup, tamat. Dan begitulah cerita Ismail, Aisyah, Zara. Dari tangan kecil yang dicium pertama kali, sampai dua dunia yang akhirnya bersatu dalam satu pelukan hangat. Masya Allah. Keindahan Islam itu memang ada di detail kecilnya. Hormat, kasih sayang, dan sabar yang bisa melelehkan hati siapa saja. Kalau kamu terharu, nangis diam-diam,
atau bahkan tersenyum sendiri baca cerita ini. Share dong ke teman atau keluarga yang butuh inspirasi, biar kebaikan ini terus menyebar. Jangan lupa like kalau haru, komen Masya Allah kalau kamu juga pengen lihat transformasi seperti ini. Dan subscribe sekarang, biar nggak ketinggalan cerita-cerita haru Islami lainnya. Insya Allah, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sama-sama belajar jadi lebih baik setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.